Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita Herlina SOS MSI, dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain, Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kampanye Public Relations. Mata kuliah Kampanye Public Relations adalah mata kuliah yang wajib diikuti bagi mahasiswa jurusan Public Relations semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berupaya mengkaji peranan PR dalam upaya menciptakan citra positif sekaligus memenangkan persaingan melalui komunikasi yang efektif. Kiat dan strategi peranan PR salah satunya adalah melalui taktik dan teknik berkampanye dalam keterampilan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program komunikasi strategis. Pemahaman atas konsep-konsep tersebut dapat ditinjau pada 1. Pengertian karakteristik jenis-jenis kampanye PR, 2. Perencanaan kampanye PR, 3. Analisis situasi dan permasalahan, 4. Menetapkan tujuan dan sasaran kampanye PR, 5. Halayak sasaran kampanye PR, 6. Perancangan pesan kampanye PR, 7. Media atau saluran kampanye PR, 8. Merumuskan strategi taktik dan anggaran kampanye PR, 9. Pelaksanaan dan evaluasi kampanye PR. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL bagi mahasiswa yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mengetahui konsep, teoritis, prinsip dan teknik dalam perencanaan kampanye. 3. Mampu merencanakan dan melaksanakan suatu program komunikasi secara kolaboratif dan berkelanjutan. 4. Dapat menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, karakteristik, dan jenis kampanye PR. 2. Mampu menjabarkan konsep dan wawasan terkait perencanaan kampanye PR. 3. Mampu memilih komunikator, membuat pesan, memilih saluran, dan menetapkan halayak sasaran pada program kampanye PR, serta melakukan monitoring dan evaluasi. 4. Mampu menyusun proposal perencanaan kampanye PR. 5. Mampu menerapkan dan mengaplikasikan program kampanye PR secara real pada lingkungan masyarakat dan korporat. 6. Mampu membuat laporan atas pelaksanaan program kampanye PR. Selanjutnya, metode kegiatan pembelajaran menggunakan Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Metode ini mencoba untuk berfokus pada student-centered learning, di mana mahasiswa aktif mencari, menemukan, dan memperoleh berbagai konsep, teori, dan fakta-fakta tentang komunikasi terpadu. 2. Project-based learning, yaitu mahasiswa terjun langsung merancang kampanye untuk isu atau klien nyata. 3. Blended learning, yaitu penggabungan pembelajaran tatap muka offline dengan pembelajaran berbasis digital atau online. 4. Diskusi kelompok, dan 5. Role play dan simulation dalam setiap presentasi. Pada tahap delivery, perkuliahan dilakukan secara luring atau tatap muka langsung di dalam kelas atau secara daring dengan memanfaatkan aplikasi penunjang seperti Zoom Meeting, Google Meet, dengan absensi menggunakan Savima. 2. Penggunaan aplikasi Quizzes atau Google Form digunakan untuk penunjang latihan soal. 3. Penyampaian materi menggunakan bahan ajar yang berasal dari textbook, modul, dan karya ilmiah, kemudian dipresentasikan menggunakan PowerPoint.
4. Pengumpulan tugas dapat secara langsung maupun melalui aplikasi Google Classroom. 5. Media komunikasi dan diskusi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui WhatsApp Group. Pada tahap interaction, ada 3 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan. Yang pertama, pada pertemuan kedua, mahasiswa wajib membuat perancangan awal proposal kampanye PR sebagai nilai UTS. Yang kedua, pada pertemuan ke-11, mahasiswa melakukan asistensi kepada dosen sebagai lanjutan perancangan program kampanye PR. Kemudian, pada pertemuan ke-12 dan ke-13, selama 2 minggu, mahasiswa mengeksekusi atau melaksanakan program kampanye PR yang telah dirancang secara real dan dilengkapi dengan media publikasi kampanye. Berikutnya yang ketiga, pertemuan 14 dan 15, mahasiswa melakukan presentasi hasil eksekusi kampanye sebagai nilai UAS. Pada tahap assessment atau penilaian, mata kuliah ini bersifat workshop sehingga tidak ada ujian tertulis di kelas baik UTS maupun UAS. Di mana materi evaluasi berdasarkan kriteria keaktifan di kelas, mengikuti seminar atau workshop, attitude, dan mengerjakan tugas-tugas. Adapun bobot penilaian terdiri dari yang pertama, kehadiran dan keaktifan di kelas sebesar 15%, 2. Mengikuti seminar dan workshop plus resume sebesar 20%, dan mengerjakan tugas serta portofolio sebesar 65%. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan dari proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Salam jumpa bersama saya Ibu Rita Herlina, dosen pada mata kuliah kampanye PR. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang kampanye PR itu apa dan untuk apa. Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan sekalian dapat memahami definisi kampanye, karakteristik kampanye, definisi kampanye PR, tujuan kampanye PR, dan jenis-jenis kampanye PR. Tentang definisi kampanyenya terlebih dahulu, di mana kita akan melihat dari sudut pandang ahli ya, dari Rogers dan Story yang mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu kepada sejumlah besar halayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Dari definisi itu, maka kita bisa mengkarakteristikan ya atau melihat ciri-ciri yang disebut kampanye itu apa saja. 1, di sini kampanye itu adalah sebagai serangkaian tindakan komunikasi. Makanya kampanye itu adalah bagian dari metode atau cara yang dilakukan dalam berkomunikasi. Yang kedua, memiliki tujuan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu ya. Efeknya untuk apa biasanya kalau kampanye? Mempengaruhi orang lain supaya apa? Membeli produk, apalagi kampanye itu? Supaya percaya, apalagi? Audiens tahu, brand awareness ya, menimbulkan kesadaran merek. Berikutnya dari definisi tadi juga yang ketiga bisa diambil bahwa karakteristik kampanye itu jumlah halayak sasarannya besar ya. Karena program kampanye itu terencana, terstruktur sehingga tidak mungkin dilakukan hanya disampaikan untuk segelintir orang saja. Biasanya dalam kampanye itu ditujukan untuk sejumlah besar halayak. Yang keempat adalah biasanya dipusatkan pada kurun waktu tertentu. Nah ini ciri khas kampanye dengan kegiatan lainnya. Jadi dalam kampanye itu karena memang terorganisir, maka dalam pelaksanaannya pun waktunya terbatas, waktunya ditentukan. Kalian pernah dengar kan yang namanya kampanye pemilu? Ada jangka waktunya ya. Kemudian kampanye produk Wardah, misalkan akan melaunching produk baru, itu juga ada jangka waktunya. Kemudian yang kelima, dari definisi itu bisa kita ketahui bahwa kampanye itu jelas memiliki sponsor yang berwenang, artinya yang mendanai dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan untuk
mendapatkan tujuan dari kampanye ini, gitu ya. Itu karakteristik kampanye. Ini baru berbicara kampanye ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kampanye PR. Kalau mau menjelaskan definisi kampanye PR, kita lihat dulu ruang lingkup kampanye PR ini bisa dilihat dari pengertian secara sempit ya. Kalau berbicara kampanye kan tadi bagian dari metode komunikasi. Sementara setelah kampanye dipadukan dengan PR, artinya jadi kampanye PR ya, kampanye public relation, di mana ini teman-teman di sini kan jurusannya public relation ya. Coba, public relation itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Public relation. Membangun citra yang baik, citra yang positif. Dan kalau public relation, dari arti public relation aja, memiliki arti yaitu membangun relasi. Relasinya apa? Relasi timbal balik. Antara siapa coba? Antara organisasi atau perusahaan dengan siapa? Ya, dengan stakeholder atau publiknya. Secara singkatnya itu ya, dengan publiknya. Nah, jadi kalau kampanye sudah disatukan dengan PR, jadi kampanye PR artinya kampanye ini adalah kampanye dalam rangka untuk menciptakan, membangun citra yang positif ya. Oke, kita lihat dari arti sempit nih. Dalam arti sempit, ruang lingkup kampanye PR ini adalah di sini kampanye ini menyangkut kepentingan lembaga, perusahaan, organisasi, peluncuran suatu produk baik barang, jasa, kemudian apalagi dalam berbagai bidang kehidupan juga di sini kepentingannya seperti kalau Ibu ada istilah ini loh, Ekopolexosbudhankam, pernah dengar nggak? Enggak ya, itu artinya ekonomi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, budaya, termasuk di situ ada pariwisata, pembangunan nasional ya. Itu adalah kajian atau menyangkut kepentingan dalam kajian public relation atau ruang lingkup kampanye public relation. Kemudian dalam arti lebih luas, di sini kampanye PR itu dilakukan pada event tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dirancang sedemikian rupa dan harus menarik ya. Kalau berkampanye itu karena direncanakan berarti kampanyenya harus menarik, atraktif, kreatif, lalu dinamis dalam rangka untuk apa? Mencapai atau mempengaruhi pihak lain, gitu ya. Berikutnya ruang lingkup kampanye PR ini bisa dilihat dari tujuan kampanye PR, yaitu tadi kan sudah dijelaskan nih sama teman-teman bahwa kalau sudah berbicara PR artinya di sini akan berbicara tentang bagaimana caranya menjalin relasi timbal balik. Selain itu dengan relasi timbal balik ini diharapkan dapat membangun dan menciptakan citra yang positif ya di mata publik. Di sini maka tujuan kampanye PR adalah, jadi kalau berbicara kampanye PR tujuannya juga berhubungan dengan PR itu sendiri. Yang pertama yaitu memperbaiki dan meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, mengedukasi publik mengenai nilai atau visi perusahaan. Ketiga, menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan seperti investor, media, masyarakat. Lalu membangun kesadaran merek. Nah, ruang lingkup kampanye PR juga bisa dilihat dari jenis-jenis kampanye PR. Di mana ada 3 ya. Yang pertama kampanye komersial, kampanye sosial, dan kampanye manajemen krisis. Ada yang mau ikut menjelaskan apa yang disebut dengan kampanye komersial? Coba, ini siapa temannya? Ajeng, boleh. Kampanye komersial. Dari namanya aja udah komersial, artinya untuk mendapatkan keuntungan ya. Coba, bisa ya, berkaitan dengan produk ya. Biasanya untuk kegiatan apa coba kalau produk? Mempromosikan sih. Mempromosikan. Misalkan produk baru yang launching produk, betul. Ya, jadi dalam kampanye komersial biasanya dilaksanakan dalam rangka untuk biasanya untuk launching produk. Dan itu tujuan secara komersialnya adalah kampanye ini tujuannya bertujuan untuk komersial. Melalui launching produk ini tidak langsung jualan sebetulnya. Tapi dengan cara kampanye, upaya yang dilakukan itu adalah dengan cara misalkan mengadakan event, kegiatan. Kegiatannya apa saja coba biasanya kalau dalam PR? Event-eventnya apa saja? Bisa dengan apa? Contohnya misalnya seminar, coba apa lagi? Bisa diadakan apa lagi selain seminar? Workshop. Terus ada lagi? Event perlombaan ya. Coba ada lagi ide yang lain? Bazar, ya bisa. Apalagi? Berbagai macam event ya itu bisa diselenggarakan
sebetulnya tidak langsung jualan, tapi memperkenalkan produk baru ya. Dan itu biasanya juga diadakan seremoni, acara khusus gitu, dengan mengundang tamu-tamu, kemudian masyarakat sekitar gitu, agar bisa mengetahui produk barunya. Tapi tidak langsung jualan, ini supaya dalam rangka memperkenalkan dulu, dalam rangka brand awareness. Dan dengan langkah seperti itu, tentunya tujuan PR ini adalah yang penting, yang pertama tujuannya adalah untuk menciptakan kepercayaan dulu, membangun relasi dulu, dan diyakinkan setelah itu masyarakat atau publik kalau sudah percaya biasanya akan terdorong untuk mau membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Jadi nggak langsung jualan ya kalau PR itu, beda dengan marketing. Yang kedua, kampanye sosial. Coba ada yang ingin menjelaskan kampanye sosial apa? Mungkin kayak awareness, kayak misalnya anti bullying, kayak gitu. Edukasi boleh. Terus ada lagi? Jadi kegiatan kampanyenya untuk apa coba? Untuk kegiatan sosial. Kalau di dalam perusahaan itu biasanya dilaksanakan oleh bagian corporate social responsibility. Bagian tersebut biasanya menangani hubungan masyarakat dalam rangka peduli kepada masyarakat. Contohnya, ada yang tahu nggak contohnya? Misalnya tindakan perusahaan mana untuk bisa. Sebetulnya dia tuh ingin membuat perusahaannya itu mendapatkan citra yang positif, tapi dengan program sosial. Contohnya apa? Bisa. Coba, ada yang pernah tahu rokok mana ya yang memberikan beasiswa? Produk rokok apa? Jarum. Coba ada yang mau cerita nggak gimana Jarum bisa memberikan bantuan untuk siapa dan bagaimana? Boleh Ajeng? Aku pernah ini sih Bu, searching juga. Ya. Pernah mau daftar sebenarnya, karena kan itu yang aku tahu di beasiswa Jarum itu buat semester 4, bukan 1-2 tapi di semester 4. Ya. Bantuannya tuh kayak finansial buat UKT, ngasih buat laptop juga, terus juga kalau yang buat anak kos bisa juga buat bayar anak kos gitu. Untuk membantu biaya hidup ya. Ya. Dan itu adalah aktivitas PR yang dilakukan oleh Jarum. Sementara Jarum sendiri image-nya apa coba? Rokok itu membunuhmu, itu iklan ya. Rokok itu berbahaya, merusak paru-paru, merusak badan. Tapi dengan cara program kampanye sosial melalui corporate social responsibility ini, kepedulian sosial kepada masyarakat, maka paling tidak meminimalisir ya citra itu. Ibu bilang kenapa paling tidak? Karena memang tetap aja citranya melekat buruk gitu loh. Nah itu salah satu kegiatan yang dilakukan dalam kampanye sosial. Berikutnya adalah kampanye manajemen krisis. Kampanye manajemen krisis ini sebenarnya tadi sudah ditayangkan dalam contoh kasus yang pertama. Coba kira-kira ada yang mau menambahkan lagi tentang manajemen krisis ini? Oh boleh. Ya, coba silakan Bella bercerita tentang KAI boleh. Ya, gimana? Upaya memulihkan krisisnya gimana KAI? Dengan cara apa? Membuat press release, jelas ya. Yang pertama press release permintaan maaf dan bela sungkawa ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Hanya itu saja ya. Dan di media juga banyak berita-berita untuk ibaratnya memohon maaf lah, sebetulnya seperti itu. Dan itu memang patut dilakukan ya dalam rangka untuk manajemen krisis. Baik, kita lanjutkan ya. Sehingga dari semua yang kita gambarkan dalam ruang lingkup kampanye PR ini, Ibu akan mengambil satu definisi kampanye PR dari Rosadi Ruslan yang mengatakan bahwa definisi ini sebetulnya mirip ya dengan tadi definisi kampanye di awal yang Ibu jelaskan, tapi karena ini kampanye PR, artinya ada embel-embel PR-nya. Menurut beliau di sini adalah kampanye PR sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terencana, sistematis, berkesinambungan untuk memperoleh dukungan, kepercayaan, serta menciptakan citra positif dari publik terhadap organisasi. Nah ini nih ciri khas public relation-nya di sini ya. Jadi kalau mengkaitkan kampanye dengan PR, artinya di sini akan berbicara tentang bagaimana sih membentuk atau menciptakan citra positif. Itu ya ciri khas dari kampanye PR ini.
Oke, jenis lain dari kampanye PR adalah kampanye politik. Nah, tentunya kalian sudah paham ya dengan kampanye politik ini. Bahkan bisa jadi sejak kecil ya, sejak kecil sudah tahu tentang kegiatan kampanye politik ini, di mana misalnya orang tuanya harus siap-siap memilih pasangan calon tertentu gitu ya. Tapi kalian juga sudah kemarin tahun kemarin sudah ini nggak jadi pemilih aktif nggak? Sudah, berarti kalian juga sudah berpengalaman kalau begitu. Apakah di sini ada yang pernah menjadi pendukung salah satu paslon atau menjadi relawan gitu? Tidak. Artinya kalian hanya sebagai ini ya, pemilih saja untuk menanti bagaimana calon-calon itu dihadirkan. Nah, dari kegiatan kampanye politik ini tujuannya kurang lebih sama ya, untuk merebut simpatik masyarakat agar citra diri dari kandidat itu menjadi positif ya. Nah, di sini kampanye PR ini adalah dalam rangka untuk menggalang suara pemilih. Jadi dengan kampanye diharapkan mampu menjadikan kandidat tersebut memiliki kepercayaan di mata publik sehingga diharapkan pada akhirnya dapat menggalang suara. Itu tujuannya sih, tujuan akhirnya adalah mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Berikutnya mengarahkan perilaku memilih voting. Nah, mengarahkan perilaku memilih atau voting behavior. Jadi dengan kampanye ini adalah sebagai upaya kandidat agar menarik simpatik, ayo dong pilih saya, ya berarti seperti itu ya. Ada dengan berbagai macam cara, coba ada yang tahu nggak? Misalkan kalau lagi kampanye biasanya kalian dapat apa? Serangan pajar. Hah? Serangan pajar. Ada lagi? Ada yang dapat kaos nggak di sini? Atau ada yang pernah dapat topi? Atau misalnya diundang untuk makan-makan? Oke, itu salah satu cara saja ya. Berikutnya adalah menanamkan ideologi politik. Kalau menanamkan ideologi politik, biasanya para kandidat ini akan mengedukasi para calon pemilihnya itu untuk ditanamkan ideologi-ideologi menurut kandidat tersebut. Dan yang terakhir adalah tentunya dalam rangka untuk membangun citra politikus atau partai supaya tetap baik, tetap positif di mata pemilihnya atau votersnya ya. Selanjutnya kita tebak gambar ya. Nah, di sini ketentuannya yang pertama, tentukan jenis kampanyenya apa ya. Dari gambar ini nanti rekan-rekan tebak ya. Ini jenis kampanye apa sih? Tadi kan ada berapa kampanye itu? Ada 3 sama yang politik ya, boleh nanti politik juga. Yang kedua, analisis isi pesan kampanyenya. Nah, 2 saja sih. Oke. Regia. Ini kampanye apa? Dilarang, dilarang, dilarang. Dilarang apa ya? Tuh lihat, ada 2 tangan yang berbeda warnanya. Tapi ada di bawah ada gambar, tapi bukan Palestina ini, bukan gambar Palestina ya. Apa? Boleh. Kampanye sosial. Ya, betul. Pesannya dilarang sama sesuai. Betul, ya. Betul ya. Nah, gambar ini Ibu ambil kemarin pas beritanya ada di mana kampanye ini disampaikan oleh Wali Kota Gorontalo yang memberikan perda anti LGBT gitu ya. Beritanya baru hot news ya, baru kemarin Ibu dapatkan tentang pelarangan LGBT di Kota Gorontalo. Baik, oke, memasuki kesimpulan ya langsung bahwa kampanye PR ini tadi sudah dijelaskan adalah sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana bertujuan untuk membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat hubungan emosional antara sebuah brand, perusahaan, atau individu dengan publiknya. Berikutnya, melalui kampanye PR ini diharapkan dapat membangun kredibilitas dan citra positif di mata publik guna mendukung tujuan organisasi. Oke, sebelum ditutup, kalau udah kesimpulan kan berarti sudah terakhir ya. Ada yang mau bertanya di sini? Oke, Bella ya. Boleh, silakan Bella. Itu kan kampanye itu ada 2 gitu. Jadi ada kampanye dan juga advertising ataupun iklanan. Dua-duanya kan sama-sama untuk mempromosikan atau memperkenalkan sebuah kisah atau
produk. Nah, Iya. tapi bedanya apa sih dari kedua itu gitu? Oke, bedanya kampanye dengan periklanan gitu aja ya, sederhananya seperti itu. Kita lihat dari, sebelum ke perbedaan kita lihat dulu persamaannya dulu ya. Kampanye dengan periklanan itu sama-sama sebagai bagian dari metode komunikasi atau cara bagaimana untuk berkomunikasi, bisa dengan cara public relation atau cara periklanan, cara marketing, dengan cara apa lagi? Agitasi, dan banyak lagi tuh ya. Atau jurnalistik ya, ada lagi. Namun di sini yang ditanyakan kan perbedaan kampanye dengan iklan. Karena sama-sama metode komunikasi, namun dalam perbedaannya pada kampanye itu adalah lebih dipandang sebagai sebuah program ya. Program yang kata dari definisinya saja sudah terlihat bahwa kampanye itu adalah sebuah tindakan kegiatan komunikasi yang terstruktur, artinya terprogram. Jadi kampanye itu sendiri adalah sebuah program yang terorganisir, yang terstruktur, di mana salah satu alatnya itu menggunakan periklanan. Sehingga di sini bedanya adalah kampanye itu cakupannya lebih luas, sementara periklanan itu adalah sebagai bagian dari alat yang digunakan dalam berkampanye. Itu ya perbedaan. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang harus dikumpulkan minggu depan melalui kertas selembar saja. Dimana soalnya adalah temukan satu contoh slogan yang menarik bagi Anda dalam kampanye PR ya. Cari boleh, tadi jenisnya boleh kampanye komersial, boleh kampanye sosial, atau kampanye manajemen krisis dan kampanye politik boleh. Kemudian kemukakan beberapa alasan ya, jangan satu aja. Boleh lebih dari satu. Mengapa slogan tersebut menarik? Begitu ya. Oke, demikian seluruh materi telah Ibu sampaikan. Setelah ini kita akan ada absensi ya. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan pada tema kampanye PR lainnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran. Semoga video ini dapat menjadi gambaran terkait kinerja yang saya lakukan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.